Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, meskipun pedang Chu Feng telah menembus ke dalam tubuh Wang Haoxuan, tapi itu tidaklah mematikan. Namun, meskipun ini masalahnya, kerumunan masih takut dengan apa yang mereka lihat. Mereka yang memiliki penglihatan yang baik dapat menemukan bahwa, pedang Chu Feng itu hanya berjarak 1 mm dari dantian Wang Haoxuan. Dengan hanya sedikit gerakan saja dari Chu Feng, maka dia akan menembus dantian Wang Haoxuan dan melumpuhkan kultivasinya. Pada awalnya tidak ada kebencian di antara kami. Namun tanpa alasan yang jelas, kamu memutuskan untuk memprovokasi aku. Selain itu, apakah ada obat-obatan di tubuhmu yang dapat meningkatkan kekuatanmu? Bicaralah, siapa yang menyuruhmu untuk melakukan ini? Siapa yang memberimu semua persiapan ini sebelum datang untuk melawanku? Tanya Chu Feng. Chu Feng mengucapkan kata-kata itu melalui transmisi suara. Dia tahu bahwa Wang Haoxuan tidak akan mencoba menyerangnya tanpa alasan, dan dia juga tahu bahwa dia tidak akan berani berbicara tentang kebenaran di hadapan semua orang ini. Dengan demikian, tindakannya memudahkan Wang Haoxuan untuk mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada yang menyuruhku. Aku sendirilah yang tidak setuju dengan kesombongan kamu, dan ingin memberi kamu pelajaran, jawab Wang Haoxuan dengan melalui transmisi suara juga. Baiklah, kamu memiliki tulang punggung yang kokoh. Namun, kamu harus tahu bahwa aku, Chu Feng, mampu melumpuhkan kultivasi kamu hanya dalam sekejap, ucap Chu Feng dengan dingin. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia bersiap untuk memindahkan pedang penyegel iblis di tangannya. Jangan, Chu Feng, hentikan, teriak Wang Haoxuan. Merasakan bahwa pedang penyegel iblis akan segera bergerak, Wang Haoxuan mulai panik. Dia pun buru-buru berkata, itu adalah departemen hukuman. Ketika Wang Haoxuan mengucapkan dua kata itu, dia segera menutup mulutnya. Segera, penyesalan dan ketakutan pun langsung memenuhi wajahnya. Dia telah membuat kesalahan besar yang akan menyebabkan bencana. Adapun Chu Feng, dia tidak mau repot-repot bertanya lagi. Sebenarnya, Chu Feng sudah mengantisipasi bahwa itu adalah departemen hukuman. Namun seperti kata pepatah, untuk setiap keluhan seseorang harus bertanggung jawab, dan untuk setiap utang ada penagihnya. Dengan demikian, Chu Feng perlu memastikan bahwa tebakannya ini memang benar, sehingga dia bisa melakukan pembalasan terhadap target yang tepat di masa depan. Setelah memastikan itu, Chu Feng tidak mau repot-repot mengajukan pertanyaan lain, dan juga tidak mengungkapkan kebenaran apapun lagi. Itu karena, itu bukan waktunya bagi dirinya untuk bertarung melawan departemen hukuman lebih awal. Chu Feng mencabut Demon Sealing Sword, lalu berbalik ke arah Bai Ruoshan, kemudian tersenyum ringan dan bersiap untuk pergi. Wang Haoxuan, sampah seperti kamu benar-benar berani menantangku, ucap seseorang. Namun pada saat ini, sesosok manusia tiba-tiba saja berjalan di udara. Itu adalah seorang pria. Sementara penampilannya biasa-biasa saja, tapi auranya cukup luar biasa, dan itu sudah cukup bagi orang untuk merasa bahwa, pria ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng hanya dengan sekali pandang. Pada saat ini, mata Chu Feng juga bersinar. Itu karena, pria yang datang tidak menyembunyikan auranya. Kultivasinya sama dengan Wang Haoxuan dan Long Chenyi, yaitu peringkat 6 Martial King. Namun sensasi yang diberikan pria ini pada Chu Feng terasa sangat kuat, bahkan saking kuatnya sehingga Chu Feng merasakan sedikit penindasan. Wang Jingzi, seru kerumunan. Ketika mereka melihat pria ini, mata semua murid langsung melotot. Dan bahkan, ekspresi hormat muncul di mata mereka. Jenis penghormatan yang mereka perlihatkan ini, itu sama sekali tidak kalah dengan yang mereka miliki terhadap Chu Feng. Dan bahkan, itu bahkan sedikit lebih intens. Itu karena, pria ini tidak hanya dinyatakan sebagai karakter tingkat iblis seperti Chu Feng, dia juga saat ini berada di peringkat ke-9 di daftar suksesi Gunung Qianwood. Wang Jingzi, pertarungan antara kita hari ini dibatalkan. Aku akan bertarung dengan lain kali saja, ucap Wang Haoxuan.
Ketika dia melihat Wang Jingzi, Wang Haoxuan mengucapkan kata-kata itu dengan suara yang sangat lemah. "Cih, kamu sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk melawanku," balas Wang Jingzi sambil melirik Wang Haoxuan, dan pandangannya itu dipenuhi dengan cemoohan. Kemudian, dia menoleh ke kerumunan dan berkata, "Aku datang ke sini hari ini karena Wang Haoxuan meminta aku untuk datang. Dia ingin melawan aku, dan mengatakan bahwa dia akan mengambil kembali peringkat ke-9 di daftar suksesi Qianwu. Namun karena sekarang dia terluka parah, maka secara alami aku tidak akan mengambil keuntungan dari situasinya. Selain itu, aku juga tahu bahwa selain Wang Haoxuan ini di sini, banyak orang lain berpikir tentang posisi aku sebagai peringkat ke-9 dalam daftar suksesi Gunung Qianwu. Dalam hal ini, aku mungkin juga bisa membuat orang lain untuk menyerah pada hari ini juga," ucap Wang Jingzi. Ketika dia selesai mengatakan kata-kata itu, Wang Jingzi tiba-tiba mengalihkan pandangan tajamnya ke arah Long Chenyi. "Long Chenyi, silahkan." "Apa?" seru kerumunan. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Wang Jingzi, ekspresi semua orang banyak dari Sekte Ascension segera berubah. Bahkan ketakutan muncul di hati mereka. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa, karena Wang Jingzi tidak mampu melakukan apapun pada Wang Haoxuan, ia memutuskan untuk menyerang Long Chenyi. Namun yang mengejutkan mereka adalah, Long Chenyi sebenarnya tidak menghindari provokasi Wang Jingzi. Dan sebaliknya, ia dengan tenang tersenyum dan berkata, "Aku telah mendengar bahwa saudara junior Wang Jingzi memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam kesempatan seperti itu untuk hadir kepada aku hari ini, maka aku, Long Chenyi, sebenarnya cukup bersedia untuk mengalami keterampilan junior Wang," balas Long Chenyi. Wush! Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Long Chenyi membalik pergelangan tangannya, dan Royal Armament berbentuk kipas muncul di tangannya. Pada saat dia tiba di depan Wang Jingzi setelah berjalan melewati langit, auranya mencapai kondisi optimal. Orang bisa mengatakan bahwa meskipun Long Chenyi tampak sangat tenang, tapi dia sebenarnya sudah sangat serius. Menghadapi Wang Jingzi, dia tidak berani meremehkan lawannya sedikit pun. "Long Chenyi, tidak perlu bagimu untuk seserius ini, karena kamu pasti akan aku kalahkan," kata Wang Jingzi dengan senyum menghina. Mendengar kata-kata itu, meskipun orang banyak tahu bahwa Wang Jingzi sangat kuat, tapi mereka masih merasa bahwa dia terlalu sombong. Karena bagaimanapun juga, tidak peduli apa, Long Chenyi bukanlah siapa-siapa. Dia adalah seorang jenius yang hanya seorang diri berhasil mengangkat divisi kenaikan ke peringkat ke-10, di antara divisi-divisi kekuasaan cabang di Gunung Qianwu. Wush! Namun yang mengejutkan semua orang adalah, tepat setelah Wang Jingzi mengatakan kata-kata itu, dia tiba-tiba saja bergerak. Gerakannya sangat cepat, sehingga tidak ada sedikit pun riak udara yang terbentuk. Seolah-olah dia menghilang begitu saja dari tempat dia sebelumnya berdiri. Ketika Wang Jingzi muncul kembali, dia sudah berdiri di belakang Long Chenyi. Selanjutnya, telapak tangannya sudah dalam bentuk cakar dan mengarah ke leher Long Chenyi. Klep, dengan lehernya yang sudah dicengkeram, Long Chenyi segera melolong. Dalam sekejap, kulitnya berubah merah. Bahkan tangannya yang dengan kuat memegang Royal Armament-nya, itu juga mulai kehilangan cengkeramannya. Ketika Royal Armament jatuh dari tangannya, kekuatan Long Chenyi juga telah menghilang. Dia benar-benar tidak mampu menolaknya sama sekali. Seperti kelinci yang ditangkap, dia dipegang dengan satu tangan oleh Wang Jingzi. Dikalahkan. Long Chenyi dikalahkan oleh Wang Jingzi dengan satu serangan. Pada saat ini, Jiang Shenkan untuk murid biasa, bahkan Bai Ruoshen saja mengerutkan keningnya. Ekspresi terkejut juga muncul di matanya. Kuat sekali. Apakah ini yang dimaksud dengan murid di daftar suksesi Gunung Qianwu? Kemajuan Wang Jingzi ini benar-benar terlalu cepat. Ketika dia pertama kali menantang Wang Haoxuan, dia bertarung dengan Wang Haoxuan dalam pertempuran panjang. Tidak pernah aku bayangkan bahwa ia telah menjadi sekuat ini. Dengan satu serangan saja, dia berhasil mengalahkan Long Chenyi, seru kerumunan. Dalam sekejap, kerumunan mulai mendiskusikan masalah ini dengan bersemangat.
Suara terkejut juga terdengar berulang kali. Itu karena, tidak ada yang meragukan kekuatan Long Chen Yi. Karena begitu banyak, sehingga banyak orang merasa bahwa meskipun reputasi Long Chen Yi lebih rendah, tapi dalam hal kekuatan pribadi, dia sebenarnya setara dengan Wang Haoxuan. Namun justru karena inilah, kerumunan berhasil menyadari betapa kuatnya Wang Jingzi sebenarnya, dan betapa menakutkannya murid yang berada di dalam daftar suksesi Gunung Qianwu. Wang Jingzi yang berada di peringkat ke-9 dalam daftar saha sudah seperti itu. Kalau begitu, seberapa menakutkannya karakter tingkat iblis yang peringkatnya bahkan lebih tinggi dari Wang Jingzi. Saudara junior Wang, aku menyerah, ucap Long Chen Yi. Pada saat ini, Wang Jingzi melepaskan Long Chen Yi. Adapun Long Chen Yi, dia tidak repot-repot mencoba melawan Wang Jingzi lagi. Dan sebaliknya, dengan bijaksana ia mengakui kekalahannya di tempat. Sebelumnya, dia bisa dengan jelas merasakan betapa kuatnya Wang Jingzi ini, dan juga tahu betul bahwa dia bukanlah tandingannya. Namun meski begitu, Wang Jingzi sama sekali tidak peduli dengan Long Chen Yi. Sebagai gantinya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng dan berkata, "Pandanganmu tidak beres. Mungkinkah kamu juga ingin menantang posisi ke-9 aku di daftar suksesi Qianwu?" Tanya Wang Jingzi. Ini, seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, ekspresi semua anggota divisi Asura sangat berubah, dan kulit mereka menjadi pucat. Itu karena, Wang Jingzi berbeda dari Wang Haoxuan. Jika Wang Jingzi akan menantang Chu Feng, maka kemungkinan besar akan berbahaya bagi Chu Feng. Aku tidak tertarik pada posisi ke-9 dalam daftar suksesi Qianwu, balas Chu Feng. Namun, Chu Feng hanya tersenyum ringan pada provokasi Wang Jingzi. Setelah itu, dia kemudian menambahkan, "Namun jika kamu ingin bertarung denganku, maka tidak perlu repot dengan semua kata-kata yang tidak berguna ini. Kamu bisa langsung maju dan mencobanya," tambahnya. Chu Feng bisa merasakan bahwa Wang Jingzi ini sangat kuat. Dari serangan Wang Jingzi sebelumnya, dia dapat menentukan bahwa kekuatan pertempuran Wang Jingzi mungkin setara dengan miliknya. Sejujurnya, ketika berhadapan dengan seseorang seperti Wang Jingzi, Chu Feng tidak memiliki kepastian bahwa ia akan dapat muncul sebagai pemenang. Namun saat lawannya memprovokasi dia secara terbuka, maka Chu Feng harus menerima tantangannya itu. Jika dia menolak tantangan itu, maka itu tidak hanya akan menjadi penghinaan bagi dirinya sendiri, tapi itu juga akan menjadi penghinaan bagi seluruh divisi Asura. Selain itu, Chu Feng juga tidak begitu lemah. Paling tidak, dia masih memiliki beberapa kartu truf yang bisa dia gunakan untuk bertarung dengan Wang Jingzi. "Chu Feng, keberanianmu cukup baik juga rupanya," ucap Wang Jingzi. "Saudara junior Chu Feng, singkirkan Wang Jingzi itu, dan kamu akan menjadi yang ke-9 di daftar suksesi Qianwu," teriak penonton. Meskipun penerimaan Chu Feng terhadap tantangan itu menyebabkan banyak orang yang khawatir dan mengeluarkan keringat dingin, tapi itu juga menyebabkan mereka yang tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Chu Feng mulai bersorak keras untuknya. Karena bagaimanapun juga, ketenaran Chu Feng masih terus berkembang. Tidak hanya dia memicu jarum abadi kuno, mendapatkan bendera komandan, dan mengalahkan seorang murid dari Departemen Perbaikan Senjata dalam teknik perbaikan persenjataan, tapi bahkan Chu Feng belum pernah mengalami kekalahan sekalipun saat melawan murid lain sejak kedatangannya di Gunung Qianwu. Catatan pertempurannya benar-benar diisi dengan kemenangan total. Dengan demikian, Chu Feng sudah menjadi idola banyak orang. Beberapa kerang bahkan menganggapnya sebagai legenda yang tak terkalahkan. Dengan demikian, pertarungan antara dia dan Wang Jingzi secara alami adalah sesuatu yang banyak orang nantikan. "Wang Jingzi, tidak perlu kepala kami untuk melawanmu. Karena aku, Bai Ruoshen, aku sendirilah yang akan bertarung melawanmu," ucap Bai Ruoshen. Namun yang paling mengejutkan semua orang adalah, Bai Ruoshen tiba-tiba saja berdiri ke depan. "Apa, Bai Ruoshen? Jadi nama adik perempuan seperti peri yang cantik ini adalah Bai Ruoshen. Tepatnya, asal-usul apa yang dimiliki saudara perempuan junior ini? Tidak hanya dia memiliki kekuatan yang sangat mengagumkan, bahkan keberaniannya juga luar biasa.
Dia benar-benar berani mengambil inisiatif untuk menantang Wang Jingzi. Seru kerumunan. Kata-kata Bai Ruoshan seperti batu besar yang jatuh ke kolam yang damai, dan itu menyebabkan ribuan gelombang. Namun meski begitu, tidak ada yang berani memandang rendah Bai Ruoshan dan tidak ada desahan untuk didengar. Karena bagaimanapun juga, kerumunan sudah melihat kekuatan Bai Ruoshan sebelumnya. Paling tidak jika menilai dari itu, mereka percaya kalau Bai Ruoshan sebagai karakter tingkat iblis. Adik Ruoshan, kamu tidak boleh impulsif. Wang Jingzi ini tidak seperti Wang Haoxuan, ucap Chu Feng. Melihat ini, Chu Feng buru-buru menyarankan Bai Ruoshan untuk jangan menentangnya. Itu karena dia telah bertarung dengan Bai Ruoshan sebelumnya, dan juga tahu dengan kekuatannya. Meskipun Bai Ruoshan sangat kuat, dan bahkan lebih kuat dari Wang Haoxuan, tapi jika dia bertarung dengan Wang Jingzi, maka dia pasti akan kalah. Chu Feng, Long Chen Yi adalah pemimpin terkuat dari sekte kenaikan kita. Kekalahannya merupakan penghinaan bagi sekte kenaikan kita. Aku tidak akan peduli jika orang lain yang dihina. Namun karena ibuku adalah Madam Sekmaster dari sekte Ascension sekarang, maka aku tidak bisa membiarkan aib menimpanya. Tolong beri aku kesempatan ini, dan aku secara pribadi akan menempatkan Wang Jingzi ini di tempatnya, balas Bai Ruoshan. Tapi kan, seru Chu Feng. Tidak ada tapi-tapian. Percayalah padaku. Aku, Bai Ruchen, tidak begitu lemah. Setidaknya, aku tidak selemah yang kamu kira, ucap Bai Ruoshan. Ketika Bai Ruoshan selesai mengucapkan kata-kata ini, dia menunjukkan senyum manis pada Chu Feng. Senyum ini tidak hanya sangat anggun dan menawan, tapi itu juga telah mengejutkan Chu Feng. Chu Feng muncul seolah-olah dia mengerti sesuatu dari senyumnya itu. Mungkinkah Bai Ruoshan tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya, itu ketika dia bertarung dengannya sebelumnya? Gadis kecil, kamu benar-benar memiliki keberanian. Namun sayangnya, aku tidak ingin merusak wajah cantik kamu, kata Wang Jingzi sambil tersenyum. Tatapan yang dia kenakan saat memandang Bai Ruoshan, itu dipenuhi dengan penghinaan. Merusak wajahku, itu akan tergantung apakah kamu memiliki kekuatan atau tidak untuk melakukannya, balas Bai Ruoshan. Tiba-tiba saja, Bai Ruoshan segera menyerang. Cambuk naga platinum di tangannya meronta-ronta ke arah tubuh Wang Jingzi seperti naga ganas. Hehehe. Namun ketika dihadapkan dengan serangan Bai Ruoshan, Wang Jingzi hanya tertawa. Saat matanya berkedip, penindasan yang kuat dan tak terbatas pun tersapu keluar dari tubuhnya. Dan, boom, kekuatan menindas bisa menjatuhkan gunung, dan menjungkirkan laut segera meletus. Tidak hanya itu mengusir serangan Bai Ruoshan, tapi itu bahkan berubah menjadi pusaran kekerasan yang melanda Bai Ruoshan. Pada saat ini, Bai Ruoshan memukul cambuk naga platinum di tangannya tanpa henti. Dia pun melawan kekuatan yang menindas dengan semua kekuatannya. Namun sayangnya, dia hanya bisa lolos dari dilahap oleh kekuatan yang menindas, dan masih berakhir melayang dan berputar dalam pusaran yang dibentuk oleh kekuatan yang menindas itu. Hahaha, gadis kecil, kamu lumayan bagus. Agar kamu benar-benar bisa melawan kekuatan penindasku, kamu memang memiliki sedikit kekuatan. Namun meski begitu, aku ingin melihat berapa lama kamu dapat terus menahannya. Ucap Wang Jingzi setelah ia tertawa dengan sangat keji. Itu karena, dia yang mampu menekan Bai Ruoshan hanya dengan kekuatan penindasnya, itu memang memiliki sarana untuk tertawa seperti tawa yang keji. Sialan, seru Chu Feng. Melihat Bai Ruoshan dipermalukan di depannya, Chu Feng secara alami tidak dapat menanggungnya. Dia mengepalkan tangannya, dan bersiap untuk melangkah maju untuk membantu Bai Ruoshan. Boom! Namun tepat pada saat Chu Feng hendak bertindak, riak energi yang sangat ganas meledak keluar dari tubuh Bai Ruoshan. Riak energi itu benar-benar terlalu kuat. Sebenarnya riak itu berhasil menghancurkan kekuatan Wang Jingzi yang menindas secara instan. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat yang sangat sulit untuk dijelaskan juga muncul dari riak tersebut. Sensasi ini sangat kuat, seru kerumunan. Ketika mereka merasakan aura di dalam riak, mata semua orang bersinar.
Bahkan para tetua yang hadir juga dibuat terkejut olehnya. Itu karena, aura itu terlalu tidak biasa. Jika seseorang harus menggambarkannya, maka itu akan menjadi sensasi seorang kaisar. Itu benar, itu adalah sensasi seorang kaisar. Penguasa semua makhluk hidup yang berdiri di atas semua hal lain, dan semacam sensasi dari seorang kaisar. Apa yang terjadi dengan gadis ini? Seru Wang Jingzi. Dan bahkan, keterkejutan itu tidak terbatas pada yang lain. Bahkan Wang Jingzi yang benar-benar menguasai situasi sebelumnya, dia sendiri mengerutkan keningnya dalam-dalam pada saat ini. Tatapannya berubah serius, itu karena dia bisa merasakan betapa kuatnya aura Bai Ruoshan saat ini. Akhirnya, riak itu berangsur-angsur menghilang, dan penampilan cantik Bai Ruoshan sekali lagi muncul di hadapan orang banyak. Oh surga, itu adalah, seru kerumunan. Namun ketika mereka melihat Bai Ruoshan saat ini, secara praktis semua orang dibuat tercengang. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Bahkan ada beberapa orang yang begitu ketakutan, sehingga mereka mulai menggigil. Itu karena pada saat ini, tidak hanya aura Bai Ruoshan meningkat menjadi peringkat 6 Martial King, tapi tubuhnya juga memancarkan cahaya redup. Dan yang paling pentingnya adalah, karakter keemasan terang dan mempesona juga muncul di dahi Bai Ruoshan. Kaisar, itu adalah garis keturunan imperial. Gadis ini benar-benar memiliki garis keturunan kekaisaran. Tiba-tiba saja, seorang tetua berteriak ketakutan. Oh surga, ini benar-benar garis darah kekaisaran. Asal-usul macam apa yang dimiliki Bai Ruoshan ini? Mungkinkah dia adalah keturunan dari klan itu? Pada saat ini, kerumunan benar-benar meledak keributan. Ketika mereka melihat Bai Ruoshan saat ini, mereka benar-benar tidak dapat menjaga ketenangan mereka. Imperial Bloodline, itu bukan masalah kecil sama sekali. Orang harus tahu bahwa, hanya 4 kekuatan di seluruh tanah suci Martialism yang memiliki garis keturunan kekaisaran, dan mereka adalah 4 klan kekaisaran. Adapun 4 kekaisaran imperial, mereka jauh lebih kuat daripada 9 kekuatan. Mereka adalah klan dengan sejarah terpanjang di tanah suci Martialism. Bagi Bai Ruoshan untuk benar-benar memiliki garis darah kekaisaran, itu berarti bahwa dia kemungkinannya adalah anggota dari 4 klan kekaisaran. Jadi, bagaimana mungkin orang banyak tidak menjadi kaget? Oh, jadi ini kamu yang sebenarnya. Sepertinya kamu memang tidak mengeluarkan kekuatan penuh saat menantangku waktu itu, ucap Chu Feng. Pada saat ini, bahkan Chu Feng sangat terkejut oleh Bai Ruoshan. Namun meski begitu, keterkejutannya hanya terlihat di matanya saja. Adapun wajahnya, itu memegang senyum gembira. Bai Ruoshan menjadi kuat bukanlah hal yang buruk baginya. Justru sebaliknya, itu adalah hal yang baik. Tidak perlu menyebutkan hal-hal lain, karena hanya dengan faktanya saja bahwa dia adalah teman Bai Ruoshan, maka dia tentu saja berharap kalau Bai Ruoshan akan menjadi lebih kuat. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.